Belajar matematika bersama Bimatika. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Kali ini kita akan membahas materi eksponen atau bilangan berpangkat. Tentunya kamu sudah mengetahui materi bilangan berpangkat sejak SD, ya. Nah, kita mulai meningkatkan materinya di SMP dan kemudian di SMA. Bahasan yang kita akan lihat hari ini adalah bilangan berpangkat bulat atau pangkatnya bilangan bulat. Contoh di sini ada ilustrasi A pangkat N. Nah, seperti ini bilangan berpangkat ya. A atau satu bilangan dipangkatkan dengan bilangan lain. Nah, bilangan lain ini nanti kalau penulisannya ini akan lebih kecil tapi agak ke atas ya. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N ya. Jadi bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian ya, perkalian suatu bilangan yang berulang ya, terus menerus sebanyak yang dibatasi ya, berapa N-nya ya. Nggak susah nih ya, tapi dibatasi bilangan. Contoh di sini bilangan berpangkat bulat itu ada yang pangkatnya positif, ada yang pangkatnya 0, ada yang pangkatnya negatif. Nah, yuk kita lihat dulu yang bilangan berpangkat bulat positif. Contoh di sini adalah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 ya, 2-nya agak besar, 3-nya lebih kecil angkanya karena di atas ya bentuk pangkat. Sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sebanyak 3 ya, 2-nya sebanyak 3. Jadi perkalian 2 tapi sebanyak 3 ya, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu nilainya adalah 8 ya, 2 kali 2 4 dikali 2 8. Nah, ini adalah bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian bilangan berpangkat bulat yaitu bilangan berpangkat 0 ya. 5 pangkat 0 itu 1 ya. Jadi semua yang dipangkatkan dengan 0, 7 pangkat 0, 1 pangkat 0 itu semuanya bilangannya hasilnya 1 ya. Kamu bisa lihat kebalikannya seperti misalnya gini, 2/3 itu 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Jadi kalau kamu ngelihat 8, bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 0, kamu lihat 5 pangkat 0 hasilnya 1. Kalau kamu lihat 1, kamu bisa rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat 0. Jadi bolak-balik ini ya hubungannya ya. Kemudian perhatikan lagi bilangan berpangkat bulat negatif ya, 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/4 dari 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat min 2 ini ya, 3 pangkat min 2 ini itu bentuknya menjadi 1/3 pangkat 2. Jadi pangkat negatif 1/4 pangkat positifnya ya. Pangkat negatif itu 1/4 pangkat positifnya ya. Jadi di sini 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9 ya, seperti itu. Nah, ini bolak-balik nih, ingat-ingat. Kalau kamu lihat 3 pangkat min 2 hasilnya pasti 1/9. Kalau kamu lihat 1/9, kamu bisa ubah ke 3 pangkat min 2 seperti itu. Nah, kenapa bilangan pangkat 0 itu 1, pangkat negatif itu 1/4? Nah, kita lihat coba nih ilustrasi di sini ya. Ilustrasi di sini. Coba perhatikan ya. Saya bikin urutan ke bawah ini 2 pangkat, terus pangkatnya mengecil ya, dari pangkat 3, pangkat 2, 1, 0, min 1, min 2. Jadi pangkatnya berkurang 1 ya. Perhatikan 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 itu nilainya 4, 2 pangkat 1 itu 2. Nah, ketika untuk pangkat 0, perhatikan 8 ke 4 ini dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 nilainya 4. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, ketika untuk pangkat 0, 2 pangkat 0 tinggal 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, ini secara intuisi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatin 0 itu nilainya 1. Ya, diingat-ingat ya teman-teman, semua yang dipangkatkan 0
itu nilainya 1 ya. Kalau ngelihat angka 1 berarti ada bilangan yang berpangkat 0 ya. Selanjutnya nih ya, ketika 2 pangkat 0 berkurang jadi 2 pangkat min 1 ya, dikurang 1, 0 jadi min 1. Berapa nilainya? Tinggal 1 dibagi 2 jadi 1/2. 2 pangkat min 2 ini juga dibagi 2, setengah dibagi 2 sama aja setengah dikali 1/2 alias 1/4. Nah, demikian nih teman-teman, kenapa pangkat 0 itu nilainya 1, kenapa pangkat negatif itu nilainya adalah 1/4 pangkat positifnya ya, 1/4 pangkat positifnya. 2 pangkat min 2 itu 1/2 pangkat 2 atau 1/4 ya. Diingat-ingat ya gitu. Jadi kalau lihat pangkat negatif ingatnya 1/4 ya. Ini yang paling susah diingat-ingat nih kadang-kadang ya, jadi harus diingat-ingat. Kalau ngeliat pangkat negatif itu 1/4 pangkat positif, ngelihat bentuk 1/9 misalnya seperti ini, ingatnya 3 pangkat min 2. Nah, supaya lebih enak, harus di matematika ini harus juga latihan soal ya. Tidak cukup hanya memahami sesuatu konsep, misalnya paham konsep eksponen ya, paham konsep eksponen tapi tidak latihan. Nah, yuk kita latihan di sini ya. Saya tulis pakai warna kuning aja ya, perhatikan. 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 nih baru berapa nih? 5 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah, nilainya berapa nih? 2 kali 2 ya, kamu kalikan. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 lagi 16 kali 2 lagi 32 kali 2 lagi 64 ya, kali 2 lagi 128. Nah, berarti kamu bisa tulis di sini. Saya hapus dulu supaya rapi ya. Ya, saya hapus dulu. 2 pangkat 7 itu 128 ya. Kemudian kita geser lagi ke 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5 ya, 5 kali 5 kali 5. Tanda kalinya saya ganti titik ya gitu ya. 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Berarti ini bisa kita ganti dengan 125, kurang tebal nih, 125 ya. Nah, di sini ada 3 pangkat 4 ya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 lagi 81 ya. Saya coba hapus ini, kita ganti sama 81 ya gitu teman-teman ya. Jadi 2 pangkat 7 128, 5 pangkat 3 125, 3 pangkat 4 81 ya. Ingat ya, bentuk pangkat bulat positif seperti ini. Ini bentuk pangkat bulat positif. Dan kalau kamu terbiasa, kamu harus bisa menghafalkannya ya. Jadi kalau ini bolak-balik, yang saya ingetin adalah bolak-balik. Maksudnya apa Pak bolak-balik? Maksudnya gini, kalau kamu lihat 2 pangkat 7 kamu ingat 128. Kalau kamu ngelihat 128 kamu ingat 2 pangkat 7 ya. Ini juga sama ya, bolak-balik ya. Jadi kamu nggak lupa gitu. Kadang-kadang di soal ditulisnya 125, tidak ditulis 5 pangkat 3 gitu ya. Jadi kamu harus bisa bolak-balik merubahnya ya, dari bentuk pangkat ke hasil ke bentuk pangkat ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah bilangan bulat berpangkat bulat positif. Sekarang kita lihat bilangan berpangkat bulat tapi bilangan berpangkat 0 ya. Karena 0 juga termasuk bilangan bulat kan ya. 100 pangkat 0 tentunya berapa? 1 ya. Jadi semua yang pangkat 0 1. Nah, ini juga pangkat 0 nih Pak gitu. Oh iya, ini juga 1
Ini juga 1 Pak. Ya betul, 1 juga. Jadi semua yang pangkat 0 itu 1. Nah, kita lanjutkan. 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3. Ingat kalau pangkatnya negatif, bentuk negatif seperti ini, minus 3 ya. Jadi seper pangkat positif 2 pangkat 3 ya. Jadi seper berapa tuh 2 pangkat 3? Seper 8 ya gitu. 4 pangkat min 2. Nah, ini pangkat negatif juga. 4 pangkat min 2. Jadi seper 4 pangkat 2 ya. Jadi pangkat positif. Jadi seper pangkat positif. Jadi seper 4 pangkat 2 16. Lanjut 3 pangkat min 3. Nah, ini juga pangkat negatif nih Pak gitu ya. Berarti seper ya. Seper 1 per 3 pangkat 3 ya. Seper 27 ya. Nah, kadang-kadang kamu suka lupa ya. 3 pangkat 3 9 gitu ya. Bukan ya. 3 pangkat 3 beda sama 3 dikali 3 ya. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 ya. Perkalian 3 itu ada 3 kali gitu ya. Ini saya bikin banyak sedikit ya bentuk pangkatnya. Pangkat negatifnya ya 1 per 5 pangkat 2. Jadi seper 25. 10 pangkat min 1. Nah, seper 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 ya seper 10 ya. 10 pangkat 1 kan 10 ya. Jadi seper 10. 7 pangkat min 2 ya. Seper 7 pangkat 2 atau seper 49. Nah gitu teman-teman ya, beberapa soal latihan yang kita coba kerjakan seperti ini. Dan latihan ini harus banyak ya, harus sering, supaya kamu lebih, kalau dibilang paham tuh berarti lebih bisa gitu ya mengerjakan. Dan matematika nggak cuma ada di kepala doang ya, harus ditulis ya, harus ditulis. Oke, kita lanjut ya ke bentuk mengubah ke bentuk pangkat ya. Pangkat berapa ini ya? Di sini kita lihat ada ya, perhatikan yang ini 1/9. Nah, seperti yang kita tadi nih, 1/9 itu 3 pangkat berapa gitu ya. Nah, kita coba kita breakdown. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. 3 pangkat berapa ya? Ini 1/3 pangkat berapa? 9 pangkat 2. Nah, 1/3 pangkat 2 itu 3 pangkat min 2 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kamu lihat pecahannya, kamu ingat pangkatnya ya, seperti itu. Sekarang lanjut, kita lihat lagi sebelahnya nih. 25 sama dengan 5 pangkat berapa? Ini bukan 0 ya. Ya. 25 5 pangkat berapa? Nah, kita lihat nih, kita rubah sedikit. 25 hapus ini. Nah, hapus dulu. 5 pangkat berapa? 5 kali 5 kan? 25. Nah, 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2 ya. 25 itu 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat ada pecahan lagi nih ya. 1/7 ya. Di sini ada 1/7. Nah, 1/7 itu apa nih? 7 pangkat berapa? Kita lihat nih 7-nya. 7 tuh 7 pangkat 1 kan? Nah, ada nggak bentuk pangkat yang lain dari 7? Nggak ada ya. 7 pangkat 1. Oh, udah. 1/7 berarti 7 pangkat min 1 ya. Di sini kita ganti. Kita hapus dulu. Nah, kita ganti jadi 7 pangkat min 1 ya. 1/7 ya. Ingat-ingat ya. Nah, kita coba lagi. Ya, di matematika harus sering mencoba ya. Kalau cuma dibayang-bayangin saja ya susah. 64 2 pangkat berapa nih ya? 64 2 pangkat berapa? Nah, coba kita lihat ya. 2 kali 2 4 ya. Itu udah 2 ya. Kali 3 8. Nah, itu udah 3 kali
2 kali 2 kali 2 udah 4, ini 8 kali 2 berarti 6, 16. 16 kali 2 32 ya. Kemudian masih kurang ya, kali 2 lagi, 32 kali 2 ya 64. Jadi duanya ada berapa nih ya? Nah, coba nih kita lihat. Duanya ada, ayo berapa? Duanya ada 6 ya, 2 pangkat 6 64. 2 pangkat 5 32 gitu ya. Jadi 64 sama dengan 2 pangkat 6 ya. Nah, kemudian kita lihat yang 1/16 nih. Kalau 1/16 kita hapus dulu semua nih ya. 1/16 2 pangkat berapa ya? 1/16 itu 1/2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 kan 16. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 6 16. Nah, ini jadi bentuk pangkatnya 2 pangkat min 4 ya, bentuk seper ya. Bentuk seper, jadi 2 pangkat min 4. 1/81 ya. 1/81 itu kita lihat 3 pangkat berapa nih ya. Kita hapus dulu 3 pangkatnya. Berapa? 1/3 pangkat berapa? 4 ya. Tadi 81 ada nggak tadi? Oh, ini ada nih, 3 pangkat 4, betul ya. 1/81 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 seper itu jadi 3 pangkat min 4. Nah, demikian ya teman-teman materi tentang bilangan berpangkat. Kali ini khusus untuk berpangkat bulat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Ya, silakan dilihat lagi video ini ya, berulang-ulang supaya kamu memahaminya. Dan jangan lupa untuk berlatih soal-soal baik yang ada di buku kamu maupun yang diberikan oleh guru di sekolah. Oke teman-teman, sampai sini dulu materi dari Bimatika tentang eksponen. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.